Akhirnya kami harus 2 hari, karena nggak cukup kalau sehari mengunjungi mereka. 2 hari pelayanan, Selasa Rebo, lalu Kamis pagi saya tiba di Jakarta, harus Kamis sore saya berangkat ke Singapura, Kamis malam saya ke Melbourne, Jumat pagi baru tiba di Melbourne. Nah, saya baru di penjara. Nah, di situ penjara yang terbaru namanya SMS. Ya bukan short message service, bukan, tapi super maximum security. Di situ penjahat-penjahat kakak pada termasuk Gunawan Santoso, saudara tahu, yang pembunuh mertuanya sendiri, direktur Asaba itu, di situ ternyata dia sudah bertobat. Masuknya lapisnya banyak sekali. Ya namanya SMS, super maximum security. Nah, ketemu berapa? Itu rata-rata naribana sudah divonis mati. Tinggal tunggu waktunya eksekusinya kapan. Tapi mereka bisa jumpa Tuhan. Nggak nyangka begitu kami masuk kebaktian. Kaget juga, gerejanya pakai AC. Satu-satunya itu gereja di penjara pakai AC. Keren betul, saudara. Hebat sekali itu, oke? Nah, dalam penjara pun penyertaan Tuhan itu dirasakan oleh petugas. Kok bisa? Maka itu kalau kita menjadi Kristen setiap saat, bukan cuma Kristen setiap hari. Bedanya apa? Apalagi Kristen cuma setiap minggu, wah lebih celaka lagi itu. Oke? Jadi yang Papa minta kita jadi Kristen setiap saat. Nggak ada bilang 5 menit tuh anakku nggak jadi Kristen, kamu gebukin orang itu dulu. Awas kamu begitu lagi nanti. Maka Tuhan akan dikenal oleh teman-teman, oleh orang-orang di sekitar kita. Orang akan tahu siapa Yesus dalam hidup kita. Sehingga dunia ini akan melihat, bukan cuma karena kita beragama Kristen, tidak, tapi karena kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ini hebat sekali, perjanjian lama sudah bisa seperti itu. Tuhan, penyertaan Tuhan bisa dikenal oleh banyak orang dalam hidup ini. Nah, bagaimana cara kita hidup seperti itu? Ya, menghadirkan Tuhan setiap satu bagaimana? Kita buka Filipi 4. Ada satu bagian dalam hidup kita yang akan menyatakan papa kita itu hadir atau tidak. Di bagian mana dalam hidup kita? Sederhana sekali. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kalau kita sudah tahu ayat ini, maka kita tahu di bagian mana. Oke? Filipi 4 ayat 8. Kata terakhir, think about such things. Oke, kalimat terakhirnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, atas semua ini yang indah, saudara. Semua. Enggak cuma yang benar, yang mulia, yang adil. Semua. Semua yang benar. 1, semua yang mulia. 2, semua yang adil. 3, semua yang suci. 4, semua yang manis. 5, semua yang sedap didengar. 6, semua yang disebut kebajikan. 7, dan semua yang patut dipuji. Suruh apa? Ayo baca, suruh apa? Pikirkanlah semuanya itu. Think about such things. Jadi, kekristenan kita untuk bisa jadi Kristen setiap saat, itu ternyata ada di pikiran kita. Karena yang nyetir, tahu ya, yang mengendalikan hidup kita itu pikiran kita. Semua ada di logika ini, di pikiran ini. Saudara ngerti kata isme atau ism? Ya, faham. Ya, ada banyak faham. Yang paling terkenal komunisme, feminisme, faham. Ada banyak faham dalam hidup. Nah, faham-faham itu tadi yang akan mempengaruhi cara kita berpikir. Kenapa binatang? Saudara pernah lihat nggak? Saya suka merhatikan mereka. Binatang itu nggak ada yang suka nyesel, nggak ada, saudara. Itu saya kagum sekali. Jadi gini, ketika ada anjing jalan, ya keliru, nggak ada begitu. Lu percayalah itu. Ya burung sudah terbang, ya salah balik, nggak ada, saudara, percayalah. Lu benar, saya beritahu, nggak percaya, baca buku tentang mereka. Kenapa kita sering keliru, nyesel, ya salah? Karena binatang cuma punya satu pikiran dalam hidup. Makan, punya anak, dan dimakan yang lain. Selesai. Betul nggak? Itu binatang. Mereka nggak punya pikiran apa-apa.
Maka itu kita juga nggak pernah kelihatan binatang kecewa. Maka itu nggak ada kera bunuh diri. Ya enggak, kuda patah hati nggak ada, saudara. Nggak ada sapi nabrakkan badannya ke mobil, nggak ada. Tapi kita ini ampun, katanya sekolahan tapi goblok gini, aduh. Itu kita. Lalu binatang enggak. Ajak mereka ke supermarket, suruh milih apa? Enggak dipilih kalau bukan makanannya. Kalau kita bisa berjam-jam, apalagi kok duitnya pas-pasan, lama di dalam. Pacar. Oke. Binatang enggak. Jadi pikiran kita ini, isme ini dipengaruhi oleh siapa? Maka itu kenapa Kristen bisa aneh-aneh walaupun rajin ke gereja. Karena di hari-hari lain dia baca apa, dia dengar apa, dia lihat apa. Betul tidak? Apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat, itu isme. Itu faham yang bisa mempengaruhi pikirannya. Bukan berarti kita nggak boleh dengar apa-apa, nggak boleh lihat apa-apa, nggak boleh baca apa-apa. Ngapain ke sini? Nanti nggak? Contohnya kita bisa membedakan. Nah, ini yang diajarkan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua. 8 hal tadi. Pikirkan itu. Jadi kita bisa milih-milih. Kalau kita tahu ini nggak baik, ya sudah. Kita nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Ngerti nggak? Apa yang memang kelihatan jahat ini? Begitu lihat internet, Tuhan boleh nggak aku buka situs porno? Kalau saya Tuhan tak tempeleng kamu, udah gitu aja. Kok pakai tanya segala? Ngerti ilustrasi ini? Ngapain tanya lagi? Ya. Jadi semua tadi yang positif, yang bagus, pikirkan itu. Kalau sudah mempelajari kesehatan, ayat itu bisa dipakai. Percayalah, saya beri resep ya. Kalau ingin sehat, saya beri resep. Makanlah pil Filipi 4 ayat 8 sehari 3 kali. Mau sudah makan, sebelum makan, terserah. Pasti sehat. Kenapa yuk? Loh, kok nggak percaya? Ini bisa buat sehat nggak ayat ini tadi? Sangat. Ayo, kenapa? Iya, kenapa bisa sehat? Ayo. Karena pikirannya jernih. Pikiran bersih. Tidurnya enak. Maaf, jangan tersinggung. Itu cara saya berpikir. Orang gila mikirnya begini semua. Lo kok nggak percaya? Orang gila itu nggak ada pikiran negatif. Loh, ya atau tidak? Cepat mikir. Mengerti nggak? Orang gila itu nggak punya pikiran negatif. Nah, maka itu orang gila itu sehat-sehat, nggak mati-mati, nggak sakit-sakit, tidur seenaknya, nggak mandi, nggak gosok gigi, langsung makan dari sampah, sehat. Karena pikirannya. Masih ingat Amsal 17 ayat 22 berkata, obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira, cheerful heart, good medicine. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bayangkan ayat itu dipakai mutlak oleh orang gila. Kan malu kita ini. Betul enggak? Ya amit-amit, jangan sampai kita mau sehat gila dulu. Jangan begitu maksudnya saudara. Enggak. Tapi kenyataannya, mereka itu mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, enggak ada yang ngurusin. Enak saja. Karena pikiran mereka tenang, enggak pusing. Orang gila enggak perlu ATM, hidup. Katakan amin, cepat. Nah, jadi semua itu pada pikiran kita ini. Apa yang kita pikirkan? Jadi kalau firman Tuhan yang menguasai kita, ya firman Tuhan, luar biasa. Kita pasti sehat, pasti sehat. Pikiran kita, jiwa kita seperti baju. Sebersih-bersihnya udara Australia. Sebersih-bersihnya baju yang saudara cuci. Kalau saudara pengen bersih, sampai 4 kali itu cucinya. Ya sudah selesai 1, 2 kali lagi, ulang selesai 3 kali supaya yakin bersih. Sampai 4 kali baru saudara angkat. Begitu saudara pakai, langsung kotor atau tidak? Kotor lagi. Walaupun udara ini bersih. Nah bagaimana caranya membersihkannya? Itu seperti jiwa kita, seperti pikiran kita.
Begitu